Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah salah satu keong nerit snail yang bisa kita budidayakan di air tawar ya. Jadi nerit snail itu adalah keong kecil yang biasa dipakai untuk aquascape, terutama untuk membasmi alga. Contohnya misalnya keong bawang, keong turbo, keong tanduk bumblebee, kemudian ada keong batik, ada macam-macam ya. Saya lupa jenisnya karena banyak sekali variasinya. Nah, berikut ini adalah salah satu keong yang bisa kita budidayakan di air tawar. Statusnya ini masih nerit snail atau keong yang berasal di perarian payau atau perbatasan antara air air apa itu laut sama air sungai, air tawar berarti. Nah, di sini dalam artian itu sulit dibudidaya ya, bukan tidak bisa dibudidaya. Berarti artinya keong ini sangat sulit berkembang di air tawar. Namun bukan berarti tidak bisa, karena cuma sulit berarti itu masih bisa dibudidaya. Beda dengan keong bawang sama keong turbo itu yang harus dibudidaya di air payau. Nah, untuk keong yang ini masih tetap bisa dibudidaya di air tawar. Contohnya adalah keong ini ya. Nah, ini adalah keong batik. Keong batik itu biasa dikenal dengan batik nerit snail atau variegated nerit snail kalau di dalam bahasa Inggris ya. Nah, mungkin keong ini tidak ditemukan di luar negeri ya, karena namanya kalau dalam bahasa Inggris itu juga namanya batik juga, batik nerit snail. Nah, kenapa dinamakan keong batik itu karena ada motif seperti batik-batik. Nah, nih sebenarnya macam-macam, ada juga yang bentuk polanya itu seperti cincin. Nah, ada juga yang seperti ini, yang polosan juga ada. Saya cari yang cincin tapi tidak ketemu ya. Yang apa itu yang motifnya itu seperti bentuk cincin tapi di sini tidak ada. Nah, keong ini bisa beranak pinak di dalam air tawar ya. Namun dia itu posisinya tidak ideal. Maksudnya keong ini harusnya itu beranak pinak di air payau, namun dia bisa juga beranak pinak di air tawar, namun tidak ideal. Nah, maksudnya tidak ideal itu nanti populasinya itu sedikit, anaknya sedikit maksudnya. Jadi itu malah bagus untuk penggemar aquascape karena nanti tidak menjadi hama. Jadi populasinya itu bisa terkontrol. Beda kalau misalnya keong ini mudah beranak pinak di air tawar, pasti nanti akan penuh dengan keong dan malah nanti mengganggu pemandangan. Malah kurang menarik, jadi penuh dengan keong, terutama seperti keong hama itu nanti bentuk kepadatannya jadi sangat tidak menarik. Jadi malah bagus kalau anaknya cuma sedikit. Oke, saya akan cari anaknya ya, siapa tahu masih ada di sini ya. Biasanya kalau malam itu dia keluar dalam bentuknya kecil-kecil. Ini ada juga kerang, tapi kayaknya mati nih, kerang remis. Jadi kemarin saya beli 10 juga, 10 atau 2. Oh, masih hidup ini. Ini cangkangnya nutup berarti masih hidup. Jadi kemarin saya lepas 10-an ekor itu mati berapa ekor. Jadi dia ciri-ciri mati dia membuka cangkang. Kalau yang ini dia sepertinya masih hidup. Jadi saya beli sekitar 10 ekor. Tapi banyak yang membuka cangkang. Ini sepertinya hidup ya. Nanti kalau dia mau makan atau masuk dalam ini, dalam batu-batu ini. Kalau paling bagus itu harusnya pasir karena lebih mudah untuk memasukkan diri. Kalau batu ini agak susah. Nah, ini keong ini untuk mengontrol kualitas air juga ya, untuk mengecek kalau kualitas airnya jelek biasanya nanti kerangnya banyak yang meninggal dunia. Saya cari anakannya malah tidak kelihatan nih. Nah, ini ada satu nih ini satu. Ini juga nih yang di tembok mana tadi ya. Nah, ini anakannya nih. Jadi saya tidak pernah beli yang keong yang kecil seperti ini, taunya ada muncul. Jadi
tahu-tahu muncul anakannya, tetapi tidak banyak, dan itu malah bagus untuk mengontrol populasi. Kalau terlalu banyak juga nanti jadi kesannya kumuh ya, karena banyak nempel-nempel tadi. Jadi keong batik ini dia masih bisa juga beranak pinak di air tawar, walaupun nanti kondisi atau jumlah anakannya itu biasanya sedikit. Kadang muncul juga yang bentuknya itu polanya seperti ada tanduknya ya, tapi ini tidak kelihatan nih. Biasanya kalau malam-malam baru muncul kayak keluar keong seperti ini, tapi ada tanduknya. Jadi kemungkinan itu waktu masih kecil, kemungkinan kadang ada yang muncul tanduknya ya, biar tidak dimangsa predator. Karena kan biasanya kalau masih kecil itu sering dimangsa predator. Nah kalau yang ini keong hama ini. Keong hama ini bisa beranak banyak banget ini. Misalnya 1 atau 2 ekor nyemplung ke dalam akuarium itu bisa beranak pinak banyak banget dan nanti mengganggu pemandangan. Jadi misalnya kalau ada kayak gini langsung dibuang aja. Ini bukan keong assassin ya. Mirip keong assassin tapi ini bukan. Ini keong hama. Nah kalau keong assassin itu seperti ini bentuknya. Jadi dia wujudnya itu lucu ya. Jadi kayak ada semacam belalai nanti. Dan keong assassin ini cangkangan juga bagus, beda tadi sama keong hama tadi. Tapi dia ini pemakan kanibal ya. Jadi kalau misalnya tidak menemukan keong mangsa, dia akan saling membantai. Misalnya ini ada bekas, nah ini bekas dimakan nih keong yang sudah dia makan. Kemudian ada ini keong assassin yang kosong isinya. Coba saya cek kosong isinya. Nah ini keong assassin yang kosong ini kemungkinan dimakan sama temennya. Jadi kalau dia tidak menemukan keong temennya, keong hama maksudnya, itu pasti nanti akan yang memakan satu sama lain. Dan harus kita kasih pasir karena biar nanti sembunyi keong. Ini nanti bisa juga beranak pinak, tahu-tahu nanti muncul anakannya banyak banget di sini di dalam pasir-pasir tersebut. Keongnya tinggal berapa nih? Nah ini biasanya keongnya nanti sembunyi di sini. Nah ini ada pasir-pasirnya kan. Nah dia tidur. Oh ini kayak mati. Mana ya tadi? Nah ini keong-keong kayak gini. Nah ini masih hidup kayak ini. Dia biasanya sembunyi kalau siang hari, nanti kalau malam dia baru keluar. Jadi kelihatan banyak banget. Tapi kalau pagi atau siang dia kelihatan sedikit. Oke, sampai di sini saja. Jadi tidak semua keong nerit itu tidak bisa beranak pinak di air tawar ya. Ada juga yang bisa. Contohnya adalah tadi itu keong batik. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.